Selamat pagi Bu Nia. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar pagi ini Bu? Puji Tuhan baik, Pak. Walau banyak pikiran yang mengganjal, tapi baik-baik saja, Pak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya juga senang pada kesempatan pagi ini bisa bersama Ibu pada kesempatan percakapan kita pada pagi ini. Ibu Nia, mungkin boleh tahu, mungkin ada topik yang mau dipercakapkan bersama pagi ini, mungkin bisa disampaikan Ibu? Oh ya, baik, Pak. Begini, Pak. Saya ini menemukan kendala ketika saya mengajar. Saya sedang menerapkan strategi diferensiasi dalam pembelajaran saya. Terutama saya berfokus pada produk, Pak. Strategi diferensiasi produk, di mana saya ingin anak-anak bisa menghasilkan sebuah tugas melalui video, Pak. Akan tetapi, saya menemukan banyak persoalan, yaitu anak-anak belum memiliki masih beberapa anak yang, tidak memiliki HP. Kemudian masalah WiFi juga, Pak. PR ini mereka kerjakan di rumah, Pak. Kemudian, anak-anak juga, sulit untuk menggunakan beberapa aplikasi tertentu, Pak, untuk membuat video tersebut, itu, Pak. Jadi saya merasa kesulitan untuk bisa menerapkan ini, harapan saya, ketakutan saya yaitu apa yang saya rencanakan tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan, Pak. Oke, baik Ibu. Jadi itu yang menjadi persoalan Ibu ya. Jadi Iya, Pak. siswa diharapkan untuk bisa menghasilkan produk dalam bentuk video terkait dengan materi pembelajaran bahasa Inggris, Ibu ya? Iya, benar sekali, Pak. Ya, ya. Oke. Baik Bu Nia, terkait pembelajaran berdiferensi tadi, saya sangat tertarik dan saya merasa salut untuk Ibu karena sudah bisa menerapkan praktek pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini praktek pembelajaran yang memang sekarang diharapkan bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Dan salut Ibu Nia sudah mempraktekkan itu. Bu Nia, boleh tahu seperti apa pemahaman Ibu Nia terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu? Pemahaman saya yaitu di mana kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Kita memetakan siswa, Pak. Saya punya strategi itu buat asesmen diagnostik dulu. Berdasarkan itu, saya bangun sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Ada banyak macam, ada 3, tapi saya ambilnya yang diferensiasi produk, di mana anak-anak menghasilkan tugas dengan bukan hanya dengan satu cara saja, bukan hanya kita kan biasa selama ini kan menulis kan, Pak. Selama ini kan kita selalu menulis, pasti tulis esai begitu. Nah, sekarang saya ingin anak-anak bisa menampilkan tugas mereka bukan hanya dalam bentuk tulisan, tapi dalam video. Saya fokus pada video, Pak. Karena saya merasa bahwa kita ini sudah zaman teknologi ya, Pak. Jadi anak-anak menggunakan HP itu sudah tidak hal yang tabu lagi, sudah hal biasa. Jadi menurut saya anak-anak tidak bagaimana ya, Pak, tidak wah lagi kalau kita pakai tugas menggunakan HP, apalagi membuat video. Ini seperti dunia mereka. Itu menurut saya, Pak. Ya, ya, oke, baik Ibu. Sangat menarik ya jawaban dari Ibu terkait dengan produk yang Ibu harapkan bisa diterapkan di pembelajaran Ibu terkait dengan produk yang akan dihasilkan oleh siswa di kelasnya Ibu. Ibu Nia, saya masih mau bertanya lagi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Apakah dalam proses pembelajaran di kelas terkait dengan rencana Ibu terkait dengan produk dalam bentuk video yang akan dihasilkan oleh siswa-siswi sekalian, apakah ada kendala yang Ibu hadapi? Oh banyak, Pak, banyak kendalanya. Iya, mungkin bisa disebutkan Ibu? Ya, yang pertama tadi bahwa
anak-anak, ada beberapa anak yang tidak memiliki HP, Pak. Iya, iya. Kemudian yang berikutnya bahwa anak-anak kesulitan punya HP, tapi kesulitan jaringan, Pak. Karena tugas dikerjakan di rumah kan, jadi kesulitan jaringan, data tidak punya, Pak, untuk sambungan internet. Kemudian yang berikutnya lagi, anak-anak ada beberapa kelompok tertentu yang tidak tahu mengedit video bagaimana, menggunakan aplikasi video itu mereka kesulitan, Pak. Itu kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran ini. Oh, baik, Bu Dia. Sangat menarik ya jawaban dari Ibu terkait dengan proses pembuatan video dengan kendala-kendala yang Ibu hadapi. Mungkin sudah ada langkah maju dari sekolah untuk bisa mengatasi persoalan yang sedang Ibu hadapi, atau mungkin belum ada upaya yang dilakukan oleh sekolah yang sekarang sudah dimulai oleh Ibu Nia ini? Sejauh ini belum, Pak, karena saya belum juga membangun koordinasi dengan pihak sekolah. Jadi pihak sekolah juga, dalam hal ini pimpinan saya, belum mengetahui kendala yang saya hadapi, Pak, karena saya juga belum menyampaikan kepada pihak pimpinan, begitu, Pak. Oke, baik Ibu Nia. Terkait dengan masalah yang Ibu hadapi, pastinya Ibu tidak mungkin sendirian. Mungkin boleh tahu Ibu, kira-kira pihak-pihak mana yang Ibu bisa ajak berdiskusi, berkolaborasi untuk mengatasi persoalan yang Ibu hadapi ini, sehingga bisa menjawab persoalan yang Ibu Nia hadapi tadi. Silakan Ibu. Pihak-pihak, maaf Pak, coba diulangi lagi Pak. Terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Ibu Nia tadi dalam proses pembelajaran, adakah upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh sekolah? Upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah? Iya, ya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah ini, karena tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, Pak, saya belum bangun koordinasi. Jadi memang belum ada upaya karena saya belum memberitahukan kepada pihak sekolah, dalam hal ini dengan saya. Jadi untuk saat ini memang belum ada. Tapi kedepannya saya akan membangun koordinasi dengan pihak sekolah, menyampaikan kepada pihak pimpinan. Harapan saya bahwa apa kendala saya ini bisa dibantu. Mungkin pihak sekolah berkenan untuk bisa meminjamkan saya beberapa tablet untuk anak-anak bawa pulang. Untuk bisa membantu mengerjakan tugas, karena di sekolah kami punya tablet Pak, tapi cenderung digunakan untuk kepentingan dalam sekolah. Jadi kalau minta izin ke rumah ini, mungkin saya harus membangun komunikasi yang baik dengan pihak pimpinan Pak. Baik, mungkin dalam kesulitan ini pihak-pihak mana yang bisa diajak bekerja sama sehingga bisa mengatasi kendala yang Ibu hadapi, sehingga pada akhirnya siswa-siswi sekalian bisa menghasilkan produk yang namanya dalam bentuk laporan tugas-tugas yang Ibu berikan. Pihak-pihak yang saya bangun yang bisa bekerja sama, Pak? Iya. Oke, baik. Yang pertama pasti pihak pimpinan kepala sekolah, Pak. Kemudian untuk kepala sekolah sebagai penanggung jawab aset sekolah. Kemudian yang berikutnya rekan sejawat, karena anak-anak masih banyak yang belum bisa menggunakan aplikasi tertentu, maka mungkin saya bisa membangun koordinasi yang baik dengan guru TIK, Pak. Kemudian saya bisa minta bantuan juga ke rekan sejawat saya sesama guru bahasa Inggris untuk bisa membantu mengarahkan anak-anak agar bisa mengerjakan tugas sesuai instruksinya. Itu, Pak. Oke, Bu Nia. Terkait dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi, mungkin disampaikan pada kesempatan ini, kapan kira-kira eksekusinya? Eksekusi dari rencana saya, Pak? Iya, Ibu. Eksekusinya, oke baik Pak ya, eksekusinya mungkin bisa terjadi minggu depan, Pak. Minggu depan, hari Senin minggu depan, tepatnya. Ya, itu pelajaran bahasa Inggris ya, Ibu? Iya, benar Pak. Benar.
Di kelas 9B, Pak. 9B ya. Oke. Baik Ibu, berarti minggu depan ya eksekusi daripada rencana ini mudah-mudahan berhasil, dan ya kalau tidak ada halangan mungkin saya bisa menyempatkan diri untuk hadir di kelas, bisa melihat lebih dekat bagaimana proses pembuatan video yang diharapkan anak-anak bisa buat itu. Mudah-mudahan Ibu ya. Ya, dinantikan selalu Pak. Kehadiran Pak itu menjadi motivasi tersendiri bagi saya, Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu. Baik Pak. Baik Ibu, kita sudah di akhir daripada percakapan kita. Mungkin apa yang Ibu Lia harapkan dari percakapan kita ini? Oke, baik. Pada apa yang saya harapkan dari percakapan ini yaitu bisa membuka, percakapan ini memberikan dampak positif bagi saya, bisa membuka paradigma berpikir saya, Pak. Saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan karena sebelumnya saya seperti terjebak dan kebingungan, tapi melalui percakapan yang kita bangun ini membuat pikiran saya menjadi terarah sehingga saya bisa menemukan beberapa solusi, bukan satu saja tapi beberapa solusi yang imbasnya sangat besar untuk pembelajaran dalam bahasa Inggris, terutama terkait diferensiasi produk yang saya rencanakan itu, Pak. Oke, salut ya Ibu. Terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama, Semoga Pak. diskusi kita, percakapan kita pada kesempatan pagi ini bermanfaat dan akan kita ketemu lagi minggu depan di pembelajaran bahasa Inggris di kelas 9B. Mungkin sekian saja dulu Ibu ya. Iya Pak, baik Oke, Pak. terima kasih. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak, terima kasih. Ya, terima kasih juga.